إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Alfiya Ibnu Malik dalam bahasan Inna wa akhwatuha. Ya, kita sudah menyebutkan ada 6 keadaan, ya, ada 6 keadaan di mana wajibnya hamzah inna di kasrah. Ini adalah yang disebut di bait alfiyah. Kemudian kita akan tambahkan sedikit dari Syarah Ibnu Aqil, yaitu keadaan-keadaan di mana wajib dikasrah hamzah inna yang tidak disebutkan secara zahir di bait syair. Kita tuliskan. Ini kita ambilkan dari Syarah Ibnu Aqil. Ini dari Syarah Ibnu Aqil, ya. Ini sebenarnya tambahan, kata beliau, tercakup di bait syair, hanya ini mendetailkan saja atau merincikan. Karena secara global itu masuk di poin-poin atau kata yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Yang pertama, ini tambahannya. Yang pertama, idza waqa'at ba'da ala al-istiftahiyah. Idza waqa'at ba'da ala al-istiftahiyah. Ya, contoh, ini terletak setelah ala istiftahiyah. Ala yang menjadi pembukaan kalam. Ala inna zaitan qaimun. Ala inna zaitan. Nah, ini ada ala. Nah, maka ini di kasroh, terletak setelah ala. Kita lihat di Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah ada juga firman Allah Ta'ala, ala innahum humus sufaha. Ala innahum humus sufaha.
humus sufaha. Nah, ya di sini ada ala. Ya. Setelah ala, inna. Ya. Di kasroh. Ini kasroh ya. Ini ada ala. Ini keadaan pertama. Kemudian yang kedua, idza waqa'at ba'da haitsu. Yang kedua, idza waqa'at ba'da haitsu. Terletak setelah haitsu. Contohnya, ijlis haitsu inna zaitan jalisun. Ijlis haitsu inna zaitan jalisun. Ijlis haitsu inna. Ya di sini ada inna di kasroh. Di kasroh ya. Karena apa? Terletak setelah haitsu. Terletak setelah haitsu. Karena setelah haitsu ini nanti jumlah ya. Setelah haitsu adalah jumlah. Dan yang ketiga, idza waqa'at fi jumlatin hiya khabarun anismi ainin. Idza waqa'at fi jumlatin ya khobarun anismi ain. Contoh, zaitun innahu qaimun. Zaitun innahu qaimun. Ya, lihat di sini. Jika inanya terletak yaitu di dalam jumlah, yang jumlah ini yaitu menjadi khobar dari isim ain. Isim ain itu apa? Isim zatnya. Ini zaid. Ya. Ini isim ain. Di isim nanti ada yang apa? Ain, ada yang apa? Makna ya. Kalau ain itu zaid, ain itu zat atau dusah. Misalnya zaitun, kemudian baitun, ya, hajarun, ya, sajarun. Ini namanya isim ain. Nah, kalau dia ina ini menjadi khobar dari isim ain, maka di kasroh. Ini kan dia sebagai apa? Khobarnya ini ya, berupa jumlah. Nah, ini kan khobar nih. Khobar dari mubtada zaid. Zaidnya mubtada. Nah, zaid ini adalah isim ain, isim zat. Innahu qaimun. Misalnya contoh yang lain, ya misalnya al masjidu
innahu kabirun misalnya. Maka ini di kasroh, wajib di kasroh. Karena al-masjid ini isim zat, dia mubtada ya. Khobarnya adalah innahu kabirun sebagai ini jumlahnya. Maka ini tadi idza waqat fi jumlatin. Jumlah tersebut menjadi khobar. Nah, ini jumlah adalah khobar dari mubtada masjid. Nah, maka dia wajib di kasroh ya. Karena menjadi khobar dari isim ain ya. Sehingga kalau bukan isim ain ya tidak di kasroh ya. Karena dia ini dipersyaratkan isim ain. Kemudian di Ibnu Aqil beliau sendiri mengatakan wala yaritu alai syai'un fi hadzal mawadi lituhuliya tahta qauluhu faksir fil ibtida. Jadi sebenarnya 3 tempat ini ya, ini sebenarnya tidak menduduki posisi yang tersendiri, tapi dia tercakup ya di dalam, kata Ibnu Aqil, di dalam cakupan faksir fil ibtida, yaitu di awal kalam ya, di awal kalam. Jadi ini semua tadi sebenarnya masuk di tiga ini sebenarnya masuk di bagian pertama yang telah kita sebutkan, yaitu inna itu hamzahnya di kasroh ketika di awal jumlah ya. Di awal jumlah masuk di bagian yang pertama, yaitu fi awalil kalam. Idza waqat inna ibtidaan fi awalil kalam. Ini sebenarnya 3 ini masuk dalam kategori itu. Cuma nanti dirinci ya. Dari rinciannya masuk dalam kategori yang pertama, yaitu idza waqa'at inna ibtidaan, yaitu fi awalil kalam. Nah, ini semua kan di awal kalam. Hanya ini mempermudah kita ya, dengan ada seperti ini mempermudah kita untuk kita menentukan ini di awal kalam atau tidak. Jadi ini sebenarnya di awal kalamnya, dikatakan seperti itu di awal kalam. Tadi setelah ala istiftahiyah, kemudian setelah haitsu, kemudian setelah dia menjadi jumlah, inanya ada di jumlah yang menjadi khobar, jadi khobar dari isim ain. Di Syarah Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya inna wujuba fathi hamzati inna mahdud ya. Hamzah inna di kasroh di fathah ya. Wajibnya memfathah hamzah inna itu mahdud, yaitu ada batasan-batasannya. Walaysa mahdud, tidak bisa dihitung satu-satu karena pakainya dhobit. Mahdud itu ada batasnya pakai dhobit. Itu apa? Wajib di fathah itu dhobitnya apa? Wa wa annahu idza sadda masadha al masdar ya, jika inna plus isim dan khobarnya menutup posisi masdar, jadi masdar muawal, maka futihah di fathah. Adapun amal kasru fa innahu ma'dud, adapun yang kasrah ma'dud terhitung sebagaimana telah kita sebutkan ya. Kalau wajibnya mengkasroh hamzah inna itu ada pada 6 tempat, 6 keadaan. Ditambah 3 ini yang sebenarnya masuk di keadaan pertama, tetapi hanya untuk mempermudah kita melihat bahasa ini adalah di awal jumlah. Ya, demikian pembahasan tentang wajibnya mengkasroh hamzah inna. Nah, sudah selesai tentang mengkasroh hamzah inna. Kemudian insya Allah nanti akan kita bahas ya, tentang keadaan ketiga. Hamzah inna ini kan ada 3 keadaan ya. Yang pertama wajib di fathah. Kapan itu
Dobitnya ketika ina plus isimnya dan khobarnya menjadi masdar muawwal, ya. Yang kedua, hamzah ina wajib dikasroh. Kapan itu? Pada 6 keadaan. Sudah kita sebutkan, tambah 3 ini rincian tambahan untuk keadaan pertama. Kemudian yang keadaan ketiga, ya, adalah bolehnya hamzah ina di fathah, boleh pula di kasroh. Ini ada nanti beberapa keadaan apa saja ketika hamzah ina boleh dibaca ina, boleh pula dibaca ana, akan kita baca di pertemuan berikutnya. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.